Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, Miss Len akan menjelaskan tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Di dalam Al-Quran, ternyata telah memuat berbagai ayat tentang pentingnya pelestarian satwa atau hewan dan menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, teman-teman, upaya pelestarian makhluk hidup ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Dengan adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran antara lain. Yang pertama, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kedua, bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Allah yang maha berilmu memerintahkan kepada umatnya untuk bisa menjaga kelestarian alam sekitar, yaitu upaya pelestarian yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi kepunahan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Sekarang, Miss Len akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu penegakan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Allah menggerakkan hati pemerintah untuk membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Firman Allah dalam Al-Quran yang memuat perintah kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan atau ihsan antar sesama makhluk hidup, termasuk terhadap hewan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang menjelaskan bahwa janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Peraturan yang dibuat pemerintah berisi larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar. Masya Allah, tujuannya adalah agar orang jera dan juga memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Dan juga mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan menerapkan sistem tebang pilih tanaman dan reboisasi. Masya Allah, semoga kita selalu menjadi makhluk hidup yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dengan izin Allah, pemerintah membuat tempat penangkaran untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Nah, penangkaran juga dibuat sebagai upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan, dan juga penangkaran tumbuhan langka berupa pembudidayaan. Rasulullah SAW bersabda, sayangilah setiap makhluk di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Selanjutnya adalah contoh. Yang pertama adalah penangkaran penyu di Karimun Jawa, Jawa Tengah. Selanjutnya ada penangkaran bunga rafflesia di Taman Nasional Menu Betiri di Jawa Timur. Contoh selanjutnya adalah penangkaran orang hutan di Kalimantan Timur.
Selanjutnya adalah upaya pelestarian makhluk hidup yang ketiga, yaitu perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara in situ dan ex situ. Dalam surat Al-Hijr ayat 19-20 menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan seluruh isinya untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara in situ. Perlindungan in situ yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya. Allah yang Maha berilmu menciptakan hewan dan tumbuhan memiliki tempat perlindungan seperti hutan lindung, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam Krakatau, dan Taman Nasional. Selanjutnya adalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex. Perlindungan ex situ yaitu perlindungan di luar habitat aslinya. Contohnya adalah yaitu Kebun Raya Bogor, ada Taman Safari, ada Museum Zoologi, dan ada juga Ragunan. Masya Allah, tempat perlindungan hewan dan tumbuhan secara in situ dan ex situ dapat melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Makin bersyukur nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap makhluk hidup dapat menjaga dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.